Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 138. Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lepas. Hapusan oh Tuhan, oh tolong-Mu, dirasni roh hati biar sampai hasini roh anginang pambainan-Mu. Oh si paru bangun hapusan oh Tuhan, hapusan oh Tuhan, jangan sohot asini rohan, nasanari kodia di parade, tumahani asindoi sude. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah janji kepada semua orang yang dengan cara yang sama meninggalkan segalanya untuk mengikuti Kristus. Janji ini bukan hanya dikhususkan bagi para rasul saja, namun semua orang kudus juga menerima kemuliaan yang sama. Kristus akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari perhatiannya. Setiap orang yang telah meninggalkan segala sesuatu demi Kristus akan menerimanya. Kehilangan-kehilangan demi Kristus dimaksudkan di sini bagaimana sebelumnya Kristus telah memberitahu murid-muridnya untuk menyangkal diri sendiri terhadap segala sesuatu yang terjadi dengan mereka di dunia ini. Sekarang di sini ia menjelaskannya secara lebih khusus lagi, karena lebih baik bagi kita untuk mempertimbangkan hal-hal terburuk yang akan terjadi jika mereka tidak meninggalkan segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh para rasul. Namun mereka telah meninggalkan banyak hal, misalnya rumah, sehingga mereka keluar dan berkelana di padang pasir, atau juga meninggalkan kerabat-kerabat tercinta
yang tidak mau turut bersama mereka untuk mengikuti Kristus. Inilah hal-hal khusus yang disebutkan sebagai hal-hal yang paling susah untuk dipisahkan oleh jiwa yang halus dan lembut. Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak, dan pada bagian akhir ditambahkan ladangnya yang hasilnya berguna untuk menopang kehidupan keluarga. Pertama, kehilangan atas hal-hal ini hendaknya adalah demi nama Kristus. Karena kalau tidak, maka orang tidak berhak mendapatkan gantinya. Ada banyak orang meninggalkan saudara, anak dan istri mereka semata-mata karena hasrat dan nafsu saja, seperti burung yang lari dari sarangnya. Ini adalah pelarian dari tanggung jawab yang adalah merupakan dosa. Akan tetapi, jika kita meninggalkan mereka demi Kristus, karena kita tidak dapat terus hidup dengan mereka dengan tetap memiliki hati nurani yang baik, maka kita harus memilih untuk meninggalkan mereka atau menyingkirkan niat untuk mengikuti Kristus. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap harus memperhatikan atau peduli terhadap mereka atau tetap melakukan kewajiban kita terhadap mereka. Namun, kita harus melepaskan kenikmatan yang kita peroleh dalam hidup bersama mereka. Dan kalau ini kita lakukan dengan mata tertuju kepada Kristus, supaya kita tidak menyangkalinya demi kehendak dan kemuliaannya. Maka dari hal inilah kita akan memperoleh ganti rugi kita kelak. Bukan penderitaan, tetapi tujuan atau alasanlah yang membuat kita menjadi martir dan saksi bagi Kristus. Kedua, kehilangan seperti ini memang sungguhlah hebat. Namun Kristus akan menggantikannya karena Ia mampu melakukannya sebesar apapun kehilangan tersebut. Lihatlah kekejaman para penganiaya yang melucuti orang-orang yang tidak bersalah dari segala milik mereka. Hanya karena ketaatan mereka, tidak ada kejahatan apapun yang mereka lakukan. Dan lihatlah kesabaran orang-orang yang teraniaya itu. Saksikanlah kekuatan kasih mereka kepada Kristus yang tidak bisa dihentikan sekalipun oleh deras sungai-sungai kekejaman itu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa Surgawi, kami mau panjatkan kehadirat Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau sungguh baik memelihara kehidupan kami dan memberikan kepada kami nafas kehidupan. Pada kesempatan ini pun kami telah bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga telah memperdengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu semakin menguatkan kami ketika kami setia mengikut Engkau, dan kami juga mampu menanggalkan ego, menanggalkan diri, terlebih keakuan kami, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan segala pekerjaan dan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada, apapun yang menjadi aktivitas, rutinitas dan kegiatan mereka, terlebih pekerjaan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai mereka. Terlebih kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan para jemaat-Mu ini, mulai dari anak-anak sampai para kaum lansia, agar kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Berkati ya Tuhan buat para jemaat-Mu yang saat ini sedang memiliki pergumulan, biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan mereka. Buat para jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhanlah kiranya yang menyembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Demikian juga kami mendoakan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada para jemaat-Mu, terkhusus yang di dalam hari ini mengingat hari kelahiran dan hari pernikahannya. Tuhanlah kiranya yang memberikan mereka kesehatan, panjang umur, dan juga memberkati seluruh kehidupan mereka. Berkatilah juga gereja-Mu di dalam setiap pelayanannya, biarlah kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Allah Bapa kami, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau berserah, dan sempurnakanlah kiranya doa dan permohonan kami ini ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita dan memberkati aktivitas kita di dalam satu hari ini. Salam sehat selalu. Shalom.